Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisam Zikro dari Bun 8 Cabai. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari time management mahasiswa atau problem time management mahasiswa. Oke, problem mahasiswa yang sering kita temui adalah banyak dari kita mahasiswa yang masih keteteran dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban lainnya sebagai mahasiswa. Alasannya adalah banyaknya kegiatan yang kita ikuti seperti halnya organisasi ataupun perlombaan dan kegiatan eksternal lainnya yang diikuti oleh beberapa mahasiswa, dan mereka merasa bahwasanya waktunya tidak cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban lainnya yang seharusnya diselesaikan seperti halnya kewajiban akademik dan lain sebagainya. Itu adalah problem utama yang menyebabkan banyaknya time management yang buruk dari mahasiswa. Apa sih penyebabnya? Kembali lagi bahwasanya buruknya time management menjadi penyebab utama dari hal yang terjadi atau problem mahasiswa mengenai buruknya time management ini. Kenapa? Karena dengan time management yang buruk dapat menyebabkan tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan. Seperti hal yang kita ketahui bahwasanya sehari itu kita ada 24 jam. Seminggu kita ada 7 hari. Dan saya rasa tidak mungkin kalau misalnya tidak bisa selesai dalam rentang waktu yang lama tersebut. Seperti itu. Jadi seharusnya time management yang baik adalah solusi untuk hal-hal yang telah terjadi. Nah, tapi bagaimana sih untuk kita bisa mencapai time management yang baik untuk memaksimalkan waktu yang ada 24 jam per hari, 7 hari per minggu? Nah, caranya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sekiranya penting dan mendesak. Nah, penting, mendesak atau lain sebagainya. Seperti halnya yang sudah saya tampilkan di layar, kuadran pertama itu penting mendesak, kuadran kedua penting tidak mendesak, ketiga tidak penting mendesak, dan yang terakhir keempat tidak penting tidak mendesak. Nah, di kuadran pertama ini salah satu contohnya adalah saat kita ditawarkan oleh dosen untuk menjadi seorang asisten laboratorium. Itu penting. Kenapa? Karena definisi penting di sini adalah sesuai dengan visi yang akan kita capai. Dalam hal ini adalah mencapai kegiatan akademik ataupun lain sebagainya yang menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa. Kenapa mendesak? Karena hal ini tidak kemungkinan besar tidak akan ada kesempatan kedua, karena dosen mungkin akan menawarkan asisten laboratorium kepada mahasiswa yang lain. Apabila kita menolak dan apabila kita menerima, kita akan menjadi asisten laboratorium, dan orang-orang yang lain mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, untuk kuadran kedua ini penting tidak mendesak. Kenapa penting tidak mendesak ini masuk ke kuadran kedua? Karena ini penting untuk dilakukan untuk mencapai visi kita, dan tidak mendesak dalam artian ini dapat ada kesempatan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Seperti contohnya adalah belajar untuk memahami materi-materi yang akan dan sudah dipelajari di kelas, sehingga kita mantapkan lagi di luar kelas, dan juga hal-hal lainnya seperti misalnya mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kuadran ketiga adalah tidak penting namun mendesak. Kemudian kuadran keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Seperti contohnya di kuadran ketiga adalah mengangkat telepon dan mengambil paket di luar, membuka pintu ketika pintu diketok dan lain sebagainya. Di kuadran keempat tidak penting tidak mendesak seperti halnya nongkrong, bermain Mobile Legends, melakukan hobi-hobi yang sebenarnya bisa dilakukan di lain waktu dan sebagainya. Dalam hal ini kita harus fokus pada kuadran kedua. Kenapa? Karena hal ini penting dan tidak mendesak, karena kita bisa mengatur dari jadwal tersebut di kuadran kedua ini, karena tidak mendesak ini bisa kita kontrol oleh pribadi. Nah, di sini adalah tips dan langkah realisasi untuk mencapai hal tersebut. Seperti halnya yang pertama, harus proaktif. Kita harus tegas dalam menentukan jadwal kita, tidak boleh mengikuti lingkungan ataupun teman-teman yang lainnya. Kita tidak boleh merasa bahwasanya tergantung pada orang lain dalam menentukan jadwal kita sendiri, sehingga kita harus menjadi orang yang tegas dalam
melakukan jadwal yang sudah kita buat sebelumnya. Yang kedua, siasati distraction. Dalam hal ini adalah kita bisa mensiasati distraksi yang ada. Contohnya adalah ketika kita sedang mengerjakan tugas ataupun membaca materi, kita bisa mematikan handphone terlebih dahulu yang menjadi distraksi ataupun distraksi-distraksi lainnya seperti halnya TV atau lain sebagainya, sehingga kita bisa fokus mengerjakan tugas dan materi yang kita sedang baca. Yang ketiga adalah stimulus otak agar tetap dalam kondisi mood. Kenapa ini penting? Karena jika kita dalam kondisi mood, maka kita akan lebih fokus dan juga mengerjakan dengan senang hati. Seperti contohnya adalah kita bisa memutar playlist favorit kita, ataupun contohnya adalah kita bisa mengerjakan suatu pekerjaan sambil memakan makanan favorit kita dan lain sebagainya, sehingga pekerjaan tersebut bisa lebih cepat dan lebih efektif dan lebih efisien untuk dilakukan. Yang keempat adalah buat schedule plan. Hal ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena jadwal yang terencana dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang akan menjadi patokan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sehingga kita bisa terarah dan tidak bingung untuk melakukan kegiatan yang selanjutnya kita akan lakukan seperti itu. Karena kita sudah ada rencana dalam planning, dalam jadwal yang kita sudah buat sebelumnya. Yang terakhir adalah tentukan prioritas dalam schedule plan. Dalam hal ini, meskipun kita sudah membuat schedule plan ataupun perencanaan jadwal, tidak mungkin, kemungkinan besar tidak semuanya dapat direalisasikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi, apakah ada banyak hal mendesak lainnya yang akan menuntut kita untuk mengimprovisasi jadwal kita, sehingga kita harus menentukan terlebih dahulu prioritas apa yang harus kita kerjakan dalam schedule plan tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sekiranya penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu ketimbang tugas-tugas lainnya yang mungkin bisa kita kesampingkan terlebih dahulu karena itu tidak masuk ke dalam list prioritas. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.